pasangan bisa hidup bersama hingga maut memisahkan. Tetapi, hubungan antara pria dan wanita diatur secara ketat dalam Islam. Tujuannya adalah agar hubungan lelaki dan perempuan tetap sesuai dengan kaidah agama dan etika kesopanan. Hukum Islam ini ditegakkan dengan tegas di negara-negara tertentu seperti misalnya Arab Saudi. Arab merupakan negara yang terkenal paling ketat membuat peraturan supaya pria dan wanita tidak saling berbaur dan berzina. Saudi akan menghukum siapa saja yang melakukan zina dengan hukuman rajam. Hukuman ini tanpa pandang bulu. Ini dibuktikan sendiri oleh Saudi saat seorang putri kerajaan yaitu Mish'al binti Fahd al-Saud yang merupakan putra Muhammad bin Abdul Aziz, kakak Raja Khalid bin Abdul Aziz al-Saud. Mish'al merupakan perempuan muda yang berjiwa bebas dan jujur. Seisi istana sayang dengannya. Keluarga kerajaan menyukai dia. Mish'al adalah gadis yang senang menuntut ilmu dan terpelajar. Mish'al mendapatkan bantuan dari keluarga Arab untuk belajar sampai ke seluruh penjuru dunia. Semua diberikan oleh kerajaan pada gadis tersebut. Hingga suatu ketika, dia menuntut ilmu ke Libanon. Mish'al yang sudah cukup umur dan jiwa muda yang membara, bukan hanya untuk menuntut ilmu semata, tapi juga jatuh cinta. Perempuan ini bertemu dengan seorang pemuda Lebanon bernama Khalid al-Sa'r Mulalal. Sebut saja dia Mulalal. Benih-benih cinta terlarang putri Arab Saudi. Perasaan di antara Mish'al dan Mulalal makin mengembang dari hari ke hari. Pemuda yang telah membuat putri Arab Saudi itu jatuh cinta, sesungguhnya adalah keponakan dari duta besar Arab Saudi di Lebanon. Namun sungguh, dia memang bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan status putri Mish'al. Di sisi lain, keluarga kerajaan sudah menjodohkan sang putri dengan pria yang sederajat karena menganggap kalau gadis itu sudah cukup umur untuk menikah. Keinginan Mish'al belajar ke Lebanon, sebenarnya hanya usaha melarikan diri dari perjodohan tersebut. Tapi cinta memang tidak memandang latar belakang. Mish'al terlanjur dimabuk cinta oleh pesona Mulalal yang juga menuntut ilmu di Lebanon. Cinta membuatnya lupa segalanya. Lupa kalau dia seorang putri raja, lupa perjodohan, lupa keluarga. Dan cinta itu menggiring nasib keduanya pada maut yang buruk. Sudah jelas kalau cinta Mish'al dan Mulalal tidak akan disetujui oleh keluarganya. Pria ini diputusin karena jadi pegawai semen. Tapi setelah menjadi bos 25 tahun kemudian, dia lakukan hal ini kepada mantannya. Sang putri dan lelaki yang dicintainya merancang untuk melarikan diri. Perempuan itu memalsukan kematiannya, seolah-olah ia mati tenggelam dan tubuhnya tidak ditemukan. Taktik ini digunakan untuk mengulur waktu. Sehingga ia bisa menyamar ke bandara sebagai seorang pria, meninggalkan tanah airnya untuk hidup bersama pria yang ia cintai selama-lamanya. Namun sayang, akhirnya ia tertangkap di bandaraya Jeddah. Alarm di bandara berbunyi nyaring. Mish'al digerebek banyak security. Saat itu ada pemuda yang sempat berusaha menyelamatkannya, tapi sayang mereka dikepung terlalu banyak penjaga. Para penjaga memisahkan mereka hingga berurai air mata. Konon pemuda itu adalah Mulalal. Akhirnya sang putri dikembalikan ke keluarganya. Dan yang lebih mengerikan, hukuman berat telah menanti mereka. Usaha keluarga menyelamatkan sang putri karena tuduhan perzinahan perlu 4 orang saksi laki-laki dan kesaksian diri dengan 3 kali mengucapkan saya berzina. Hukuman mati kasus Mish'al sebenarnya masih bisa ditutupi. Keluarga berusaha melindunginya. Sang raja membujuknya dengan meminta Mish'al untuk tidak mengaku apa-apa agar selamat dari hukuman, yang penting ia tidak bertemu lagi dengan Mulalal. Karena bila ia mengaku, tak seorang pun, bahkan datuknya sendiri, bahkan raja sekalipun, yang bisa menolongnya. Namun sepertinya cinta itu sudah terlalu dalam. Putri menolak melindungi dirinya sendiri, apalagi mengingkari cintanya pada Mulalal selama ini. Mish'al kembali ke persidangan dengan 3 kali mengucap, aku telah melakukan zina. Aku telah melakukan zina. Aku telah melakukan zina.
maka dijatuhkanlah eksekusi mati kepada sang putri, begitu pula dengan kekasihnya. Eksekusi mati Mishaal dan Mulalal terjadi di tahun 1977, tanggal 15 Juli di Taman Gedung Ratu Arab Saudi. Meski ia punya status yang tinggi, ia tetap diperlakukan sebagaimana terpidana mati. Kedua mata Mishaal ditutup, ia juga disuruh berlutut dan dieksekusi atas instruksi langsung dari sang kakek. Ini dilakukan karena Mishaal dianggap telah mencoreng kehormatan keluarga, karena semestinya dia menikah dengan pria yang dijodohkan dengannya. Mulala melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekasihnya menghadapi siksaan eksekusi. Hukuman bagi wanita yang dituduh zina adalah hukum rajam. Prosesi rajam dilakukan dengan cara tubuh ditanam berdiri di dalam tanah setinggi dada, lalu dilempari batu hingga mati. Tak terbayang bagaimana rasa sakit karenanya. Tapi begitulah hukum yang berlaku di negeri itu. Tapi tak lama lagi, dia sendiri juga akan menghadapi kematiannya. Sebuah pedang telah ditempelkan di lehernya dan dia pun sudah siap dieksekusi. Sayangnya, Algojo yang melakukan eksekusi bukan profesional sehingga kepala Mulalal tidak bisa putus dengan sekali tebasan. Jadi, kematian itu bisa dibayangkan bagaimana sakitnya. Rumah kematian ada isu yang beredar bahwa perempuan yang dieksekusi itu bukanlah sang putri sebab dia bagaimanapun adalah keluarga kerajaan. Bisa dipastikan keluarga kerajaan yang begitu sayang dengan Mishaal takkan sampai hati membunuh dia. Tapi hanya keluarga kerajaan saja yang tahu semuanya. Setelah hukuman eksekusi ini, peraturan tentang wanita yang ada di Arab semakin ketat. Raja menambah penjagaan di beberapa fasilitas umum di mana pria dan wanita sering bertemu. Kisah nyata tentang Putri Saudi ini difilmkan dengan judul